Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami di Almanar Podcast, sebuah program siaran yang menampilkan berbagai kegiatan pesantren, yaitu mensiarkan sejumlah informasi, motivasi, inspirasi, baik itu daripada Dewan Guru, dari santri, dari alumni maupun tokoh-tokoh pendidikan khususnya dari kalangan pesantren. Baik para pemirsa ataupun wali santri yang dirahmati Allah, pendengar podcast ini, alhamdulillah pada malam ini kami kedatangan tamu-tamu besar nih. Jadi nggak seperti biasanya ya. Biasanya podcastnya dengan alumni, dengan ustadz-ustadz, tapi masya Allah malam ini luar biasa ya. Kalau di Malaysia dibilang tamu agung ya Ustaz. Telah hadir di sini kalau sering dipanggil Bang Him ya. Tapi saya nggak tahu kenapa orang-orang memanggil Bang. Tapi dugaan saya beliau selalu terlihat energik. Jadi jiwa mudanya selalu ini. Maka disebut sering dipanggil Bang Him. Tapi kalau di keluarga Cut Him. Tapi malam ini saya panggil Bang Him saja. Gimana kabarnya Bang Him? Sehat. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu wali santri, beliau ini baru saja sudah 2 hari mungkin dari Jakarta ya, karena beliau memang setia di Jakarta. Kemudian ada kegiatan, ada acara keluarga, dan beliau juga sembari mengunjungi pesantren, dan itu sudah menjadi rutinitas beliau ya, melihat perkembangan pesantren. Kemudian ada Ustadz Ikram sebagai pimpinan pesantren ya, beliau juga hadir di sini, insya Allah akan membahas sejumlah perkembangan pesantren. Kemudian di samping saya ada guru saya, Nyogurelun. Jadi masya Allah beliau ini ya profesor muda Pak. Termuda. Jadi sekitar September 2020 beliau dianugerahkan guru besar bidang bahasa Inggris Pak. Prof. Teuku Zulfikar ya. Beliau hadir malam ini sebagai wali santri ya, sebagai wali santri yang akan memberikan sejumlah pandangan beliau. Juga kita minta nanti kalau ada kritik dan saran juga dipersilahkan. Karena dalam dunia pendidikan itu Cut Him malam ini sebagai penyelenggara dari yayasan, pembina yayasan. Kemudian Ustaz Ikram posisinya pelaksana, pelaku, dan beliau sebagai orang tua wali. Jadi memang kesuksesan stakeholder dalam dunia pendidikan itu sangat berkaitan ini, segitiga ini ya. Jadi penyelenggara, kemudian pelaku, dan juga para orang tua santri. Diharapkan dengan kerjasama ini bisa menghasilkan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita, insya Allah. Baik, mungkin yang pertama saya akan ke Bang Him dulu ya. Pertanyaannya, jadi tema besar yang saya angkat ini Bang Him, menangkap pesan almarhum Haji Azhar Manyak untuk melanjutkan dan mengembangkan pembangunan dan pendidikan pesantren Model Almanar. Jadi yang pertama, setahu Bang Him nih, ada nggak pesan yang tersirat dari almarhum Haji Azhar Manyak dulu kepada keluarga atau kepada pengurus yayasan untuk kelanjutan pembangunan pesantren? Ada. Bila dia nggak ada ya dilanjutin, ya kan? Emang dari dulu, dari awal saya sudah diperintahkan untuk menjalani. Tapi kan waktu itu ada dia, nggak perlu saya masuk dulu ya nggak ya? Karena gayanya beda, kalau adik kakak gitu. Nah itu ada dia bilang ya, dia nggak ada baru saya masuk. Beda kan? 18 tahun saya nggak masuk, Pak. Tugas Pak, kewajiban. Udah usah saya 18 tahun nggak pernah saya sentuh ini pesantren. Nah, begitu adik saya sudah nggak ada, dipanggil sama Allah, baru saya masuk 3 tahun ini. Tapi alhamdulillah Pak, udah 2 gedung dalam 3 tahun. Ustadz Ikram sudah membangun. Dan lain-lainnya Pak Ustadz lah. Ya, saya harus ceritakan yang Ustadz bangun. Bangun apa ya? Kalau udah tanya mas saya berat. Iya. Jadi almarhum Haji Azhar Manyak berpulang itu 24 Januari 2016 Pak Prof. Jadi sudah 6 tahun lebih lah. Kemudian Bang Him, bagaimana rencana target pembangunan pesantren ke depannya nih Bang Him? Dalam bayangan Bang Him aja sekilas. Kayaknya sih kalau ke depan nih cerah banget Almanar Pak, luar biasa. Tergantung Ustadz.
yang memanage saat-saat ini ya kan, yang bertanggung jawab nih beliau nih. Ya, saya kan jauh tinggalnya. Gitu Pak. Saya gitu Pak. Yakin banget kalau yang 3 tahun ini bisa dipertahankan dengan gaya ini aman Almanah. Tapi kalau dia geser ke belakang mundur lagi gaya 18 tahun ya sudah hancur. Menurut Bang Him, apa hal utama yang harus dibenahi? Apa itu pembangunan ataupun kualitas pendidikannya, atau bersamaan yang harus dibenahi? Saya rasa bersamaan ya. Bersamaan. Kalau bangunan saya mau agak paham sedikit lah, kebersihan lingkungan ya kan. Nah, tapi kalau secara kurikulum mungkin Ustaz lebih ini. Ya. Gitu. Nanti memang harus berbarengan ya. Barengan. Pembangunan jalan. Kemudian kualitas pendidikan juga jalan. Harus ditingkatkan. Untuk Ustadz juga harus jalan. Ya. Semuanya harus berperan. Iya lah. Ya. Udah bisa bergerak nih Pak. Soalnya di gedung udah ada 2. Betul. Baru ya. Untuk Ustadz udah bisa dipikirkan untuk Ustadz. Gitu. Yang pikirin yang lain ya kan. Islamnya pokoknya gitu. Ya. Saya aja Pak kalau bikin rumah untuk Ustadz harus tinggi di antara lainnya. Gitu. Nah, kalau Ustadz tidak bisa menghargai dirinya, ya udah habis Almanah. Nah, kemudian saya ke Ustaz Ikram sekarang. Setelah mendengar sekilas dari penjelasan Bang Him, Ustaz, apa gagasan Ustadz untuk pembangunan pesantren ke depannya? Maksud saya kemana arah Almanar ini? Ini antum sebagai nahkodanya Bang Him ya. Jadi nahkoda itu pasti tujuannya kemana kita dibawa ini. Tafadhal Ustaz. Pertama kita juga menghargai almarhum Haji Azhar Manya, adik kandung daripada Haji Ibrahim bin Abdul Wahab, beliau adik kandung beliau. Itu Abu Manya membangun pesantren ini dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang berangkat dari sama-sama niat tadi untuk kita bangun sebuah lembaga akan menjadi besar, sehingga Allah berada di tengah-tengah kita untuk membangun pesantren ini, sehingga nantinya pesantren bisa berkembang sesuai dengan harapan kita semua. Pertama kita berangkat dari hadis Nabi SAW, innama a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu mesti dimulai dengan niat yang soleh. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi segala sesuatu itu juga harus dengan apa yang diniatkan. Kalau orang tadi pendiri pesantren ini meniatkan pesantren ini untuk umat, beliau sampaikan ke saya. Beliau sebelum wafat itu panggil saya, Ustadz Ikram. Beliau sering panggil bukan Ustadz Ikram tapi Tengku Miru. Karena saya asalnya gini. Nah, jaga. Pesantren ini bukan untuk saya dan juga bukan untuk keturunan saya. Dia katakan, kalau anak saya itu sudah cukup dengan pemberian saya hari ini yang saya wariskan. Tetapi amal untuk diri saya ini menghadap Allah kelak saya malu. Harta yang saya miliki, kemana saya bawa? Saya akan tanggung jawabkan depan mahkamah Allah nanti. Saya dapatkan harta, kemudian dari harta itu kemana saya bawa? Dan kita juga pada waktu itu tersentuh dengan niat beliau. Kita punya sedikit pengalaman dan sedikit ilmu yang diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mungkin orang yang kaya membantu agama ini lewat hartanya. Tapi kita ini selaku yang dipercayakan amanah untuk menjalankan roda pendidikan ini, ya kita bantukan dengan ilmu dan pengalaman kita. Alhamdulillah atas niat beliau yang tulus ikhlas sehingga beliau wafat. Beliau nggak tanya apa-apa ke saya. Pada teringat sekali terakhirnya beliau panggil saya, "Ustaz, kenapa jadi? Belum hitah na trip lagi." Itu kata-kata beliau.
lu hendak beli Ustaz anak mik berkajut itu mah yang jenazah. Itu kira-kira sebulan sebelum beliau wafat. Berkajut itu mah yang jenazah Ustaz anak mik. Kiranya bahasa Aceh. Saya juga udah melihat bayangan dari beliau ini, ngomongnya tidak terlalu banyak lagi. Belum pernah, insya Allah anak-anak sudah bisa sholat jenazah. Alhamdulillah Ustaz. Itu niat saya mendirikan pesantren, itu kata beliau. Maka dari sini artinya kayak kita kembali kepada sebuah cerita. Kita semua ini kan pelaku pendidikan ini, baik saya yang menjalankan, Bang Him selaku yang pemilik penyelenggara lah pendidikan ini, kemudian Pak Profesor pengamat pendidikan dan juga wali santri. Sekecil apapun apa yang bisa kita sumbangkan untuk agama ini. Dikala Raja Nimrud itu membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu dalam sebuah riwayat itu ada seekor burung, kemudian ada juga satu lagi semut datang membawa air di mulutnya dengan air, kemudian dengan air itu untuk memadamkan api yang ini Raja Nimrud. Nah, lalu burung ini katakan sambil kira-kira ini sambil ketawa lah, tersenyum. Hai semut, kenapa kamu mencoba padamkan api yang begitu besar? Mana mungkin dengan api kamu itu bisa memadamkan api yang begitu besar. Tapi apa jawab semut? Aku ini lakukan ini supaya aku bisa jawab nanti di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, dan aku para malaikat bisa jadi saksi. Aku sebenarnya di pihak mana? Ini artinya sekecil apapun yang kita mampu kita lakukan untuk membangun umat ini, walaupun orang lain tidak melihat, tapi ketahuilah Allah melihat. Itu keyakinan pada diri saya. Sehingga Al-Manar ini dengan Ustadz kita samakan persepsi, ide dan niat, insya Allah in tansurullah yansurukum. Kalau kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita min haitsu la yahtasib, dari hal yang tidak kita sangka-sangka. Saya nggak sangka seorang ayah saya petani, kemudian saya lulus pegawai negeri sipil, dan saya awalnya nggak mau pegawai negeri sipil karena dia nggak ada niat, hanya niat pegawai dia mau dibembleng untuk wirausaha. Tetapi ibu saya yang ijazah teteh lah tigo, alhamdulillah lulus. Dan saya yakin bukan karena kemampuan saya, tapi doa-doa anak yatim yang saya bina dan doa-doa anak yang kita bina di sini Allah jawab, dan ini mustajab berdoa mungkin seperti itu Ustaz. Kemudian menyangkut pertanyaan Ustaz tadi, bagaimana ke depan? Kita tetap konsis pesantren ini kita bangun, kita didik santri kita memiliki kecerdasan, antara kecerdasan intelektual, pengetahuan umum, emosional yang dia miliki, kita katakanlah kecerdasan intelektual dia, pengetahuan umum dia, dan pengetahuan agama itu secara seimbang. Kita juga mendidik Al-Quran, mendidik fikih di sini, pengetahuan umum juga. Kita ini kan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kita niat kita dengan bahasa Inggrisnya santri mampu mendakwahkan agama ini kepada orang lain, karena hari ini kita tahu bahasa dunia adalah bahasa Inggris. Dengan bahasa Arab dia menggali ilmu-ilmu fikih yang berasal dari Jazirah Arabiyah, ya, rata-rata seperti itu Ustaz. Baik Ustaz. Jadi memang berawal dari niat almarhum tadi Ustaz. Jadi tersentuh, saya memang juga terlibat ketika itu ngedit video almarhum, pesan-pesan Abu. Saya juga sangat tersentuh karena lagi ngedit kan saya dengar semua Pak ya. Memang sangat detail beliau jelaskan itu pesan-pesan untuk Dewan Guru dan alumni. Memang mulia sekali insyaallah. Jadi amal jariah untuk almarhum dan juga dari pihak yayasan insyaallah. Kemudian saya ke Prof, Pak Prof nih. Saya panggil Pak Prof aja. Kenapa Pak Prof memilih pesantren sebagai lembaga pendidikan
kelanjutan pendidikan anak. Karena kan banyak lembaga-lembaga lain di luar sana yang lebih hebat sebenarnya. Jadi kenapa Prof memilih pesantren secara umumnya? Oke, baik, terima kasih Adinda Asel ya, Sofrijal Aceh Selatan. Jadi, ya. Terima kasih Pak Ustadz Ikram, Bang Him. Ya. Saya sudah berada di sini. Baik, untuk menjawab pertanyaan Ustadz Asel, kenapa pesantren yang saya pilih? Nah, kalau mungkin pertanyaannya saya S2 luar negeri, S3 luar negeri, tentu kepingin kirim anak ke yang sekolah bukan luar negeri, bukan pesantren lah. Kira-kira seperti itu. Nah, pertama pengalaman saya sendiri. Jadi saya walaupun sekarang sudah profesor di umur 42 tahun, Bang Him, di Juli 2020. Ya. Ini akhiruhu, seolah dianggap saya ini orang pintar. Akhiruhu. Awaluhu, saya ini bodoh. Jadi saya bilang bodoh. Jadi mahasiswa tidak pintar. Di SD saya itu tidak pintar, ibu saya kepala sekolah. Tapi tetap naik kelas karena ibu kepala sekolah. Nah, ketika saya selesai sanawiyah, kata saudara-saudara, ayah saya kebetulan guru sanawiyah MSen. Nah, jadi kalau sijul dari MMIS, Madrasah Ibtidaiyah swasta, yang ibunya kepala sekolah, kemudian kita pindahkan ke sekolah MTSN yang ayahnya juga guru, nggak akan berkembang dia. Marilah kita kirim dia ke pesantren. Saya dikirim ke pesantren, saya. Dan di semester pertama saya di pesantren masih kurang ini, saya anak terakhir, anak bungsu, jadi agak manja. Tapi setelah semester kedua sampai 6 tahun kemudian, insya Allah saya mendapatkan ranking 1 dan 2 selama 6 tahun itu saya sekolah. Dan ini amazing bagi guru-guru SD, kok bisa pakai je. Pakai je deploh teraja yang mandum. Jadi saya pesantren menyelamatkan saya, Ustaz. Nah, pesantren menyelamatkan saya sehingga saya bisa seperti ini dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika saya berkeluarga dan kebetulan juga istri saya juga alumni pesantren walaupun cuma 3 tahun di pesantren, tapi juga S1-nya di prodi bahasa Arab dulu. Jadi kita punya passion, kalau bahasa Inggris passion yang sama, punya azam yang sama bahwa anak-anak semua harus memiliki pengalaman pesantren. Dikarenakan pengalaman saya diselamatkan oleh pesantren. Itu satu, pengalaman pribadi. Yang kedua, saya melihat sekarang ini walaupun misalnya pesantren ini tidak lebih bagus dari sekolah-sekolah di luar, tapi sekolah pesantren atau pesantren adalah tempat membentuk attitude anak, sikap anak, jiwa anak. Dan itu kemungkinan nggak akan dapat di sekolah-sekolah yang bukan boarding. Nah, jadi perlu diingat boarding school ini dulu di sejarah Amerika, sejarah Inggris itu boarding school sangat ditekankan. Jadi semua anak-anak itu masuk boarding, masuk asrama. Karena disitulah bisa dididik. Disebutkan grammar school dulu. Nah, grammar school itu boarding. Kemudian bahkan sekarang kalau di Amerika semester 1 sampai semester 4 itu dianjurkan tinggal di asrama. Nah, sebab gampang dibentuk sikap dan segala macam. Nah, saya pikir boarding inilah yang membuat orang banyak memilih. Karena di boarding seperti ini sikap anak-anak bisa terbentuk. Dan ini kita melihat sekarang dulu pesantren sudah menjadi favorit baru. New celebrity sekarang pesantren. Dulu masa saya di pesantren, saya di Perlak. Orang Perlak itu 2-3 orang. Yang orang Perlak asli. Yang lain orang Banda Aceh, orang Aceh Tengah dan di luar Perlak. Itu ke pesantren karena itu bukan pilihan pada saat itu. Tapi sekarang menjadi new celebrity. Kita melihat para wali murid di pesantren sekarang sudah berasal dari kelas menengah sampai kelas atas. Kalau kita melihat kunjungan ke pesantren itu para wali murid kadang-kadang memang pakai kendaraan-kendaraan yang level tinggi, level bagus. Artinya para orang-orang kaya dan tanda kutip, orang-orang yang punya pendidikan barat dan tanda kutip sudah merasakan bahwa pesantren inilah penyelamat generasi muda. Akhirnya itu mungkin saya akan memilih. Saya punya anak 4, alhamdulillah Allah anugerahkan 4. Yang pertama di Darul Ihsan juga pesantren. Yang kedua saya bawa ke sini. Yang ketiga mungkin juga akan bawa ke pesantren insya Allah. Dan keempat juga seperti itu. Dan mereka sudah punya azam untuk itu dari kecil.
Dan anak yang kedua saya yang di sini saat itu sudah punya azam ke pesantren sejak dia masih di SD karena melihat kakaknya di pesantren. Dan anak saya nomor 3 dan nomor 4 sekarang tentu akan memilih lulus pesantren Hall. Dia tetap akan seperti itu. Dan saya pikir itu dua alasan. Alasan pertama bahwa pesantren menyelamatkan saya sendiri. Pilihan kedua adalah pesantren membentuk generasi muda menjadi generasi muda yang Islami dan juga berpengetahuan. Nah, kemudian kenapa harus Al-Manar? Saat pertama sekali Prof ke Al-Manar mungkin 3 tahun yang lalu karena anak beliau sekarang sudah di kelas 3. Jadi saat kenapa memilih Al-Manar dan apa yang ada di pikiran Pak Prof ketika melihat Al-Manar 3 tahun yang lalu itu? Baik. Yang pertama ketika anak yang perempuan saya masuk pesantren, sekarang dia kelas 5. Nah, saya mengenal Darul Ihsan. Kenapa Darul Ihsan yang saya kenal? Karena di Darul Ihsan banyak ustadz-ustadznya itu memang sudah sahabat orang yang saya kenal. Plus saya pernah KKN di Darul Ihsan dulu. Ketika Darul Ihsan masih bangun baru setahun umur Darul Ihsan. Nah, jadi ketika saya di sini, saya pulang dari Australia tahun 2011. Anak saya selesai SD di sini, kemudian saya langsung milih Al-Manar Darul Ihsan. Nah, ketika Farhan yang anak kedua, saya kepingin anak tidak sekolah di tempat yang sama, supaya punya pengalaman yang berbeda. Nanti ketika mereka pulang, mereka share pengalaman. Oh, saya di Darul Ihsan seperti ini, di Al-Manar seperti ini. Dan itu menjadi pengayaan terhadap saya sendiri. Nah, akhirnya kami mencari. Jadi Darul Ihsan tidak menjadi pilihan bukan karena apa-apa, tapi karena memang ingin mencari sekolah lain supaya bisa ada pengalaman baru. Ya, saya tanyakan ke teman yang anaknya juga di sini. Saya tanyakan gimana anak bapak di pesantren. Dia bilang di Al-Manar dan itu bagus. Dan pada saat itu saya tidak kenal Al-Manar. Tapi saya pernah mengundang Ustaz Ikram ke Prodi Bahasa Inggris ketika mau akreditasi Prodi. Mungkin Ustaz lupa dengan saya pada saat itu saya undang karena saya bertanya ke Ustaz Cik Din. Ada tidak mahasiswa bahasa Inggris yang ngajar di Al-Manar? Oh, banyak katanya. Banyak sekali. Jadi hubungi saja Ustaz Ikram untuk datang untuk biar bisa memberi informasi. Nah, ini saya undang Ustaz pada saat itu. Nah, akhirnya saya tidak punya ide tentang Al-Manar, tapi karena dari kawan itu Pak Jarjani mungkin Ustaz Asil juga kenal. Nah, beliau mengatakan oke, Al-Manar mantap, banyak ekstrakurikulernya. Saya datang membawa Farhan ke sini di gedung itu, di gedung belakang ini, dan kebetulan masih sedang ada santri latihan pramuka di dekat bengong taman itu. Nah, taman. Kemudian si Farhan ketika lagi mau mengisi formulir jenguk ke jendela, melihat kok seperti kelihatan landscape-nya bagus. Ya. Jadi love at the first sight itu betul itu. Cinta pada pandangan pertama ya kalau kata anak muda sekarang ini. Itu bagus karena first impression. Jadi ada penelitian tuh, first impression itu is difficult to change kata orang. Itu penelitian dilakukan di Amerika. Impresi pertama sangat susah untuk dirubah. Ketika saya melihat Ustaz Ikram, my first impression misalnya Ustaz Ikram itu santun, berbicara dengan baik, dan itu sangat sulit untuk dirubah walaupun banyak orang mengatakan negatif untuk Ustaz Ikram. Oleh karena itu saya berpikir, ini sedikit mungkin melenceng, sebuah lembaga pendidikan itu harus memberikan first impression yang cukup bagus untuk calon wali muridnya, calon murid-murid ke depan. Karena ketika anak si Farhan melihat landscape yang lumayan luas, kemudian ada orang sedang latihan pramuka, kemudian dilihat di TV sedang ada aktivitas santri, dia langsung tertarik. Langsung pada saat itu dia mengatakan, I choose this pesantren Abi. Nah, kebetulan saya berkomunikasi dengan Farhan pakai bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisnya ya dia Farhan besar di Australia, TK di Australia, jadi balik. Nah, dia bilang I'll choose this one, pesantren. Tapi karena untuk ada pembanding, saya bawa dia ke Darul Quran Aceh itu di QA ya. Nah, saya bawa ke sana dan melihat, dan ketika di mobil saya tanya, which one abang you want to choose? Darul Al-Manar only. I'll choose Al-Manar. Tanpa ini I'll choose Al-Manar karena love at the first sight tadi. Nah, jadi mungkin kalau mau ditanya pesan apa untuk Dayah, berilah first impression yang bagus kepada semua orang. Dan ini saya melihat, saya membuktikan sendiri, mungkin sedikit long jumping. Ketika saya mengantar Farhan pertama kali ke sini, first impressionnya ketika saya masuk ini,
ketika melihat para santri pakai baju jas, menjemput, mengambil barang-barang, dan itu sesuatu yang luar biasa. Karena di saya meyakini bahwa orang Islam itu harus gagah, harus ganteng, harus keren. Jadi orang Islam itu kalaupun berpelihara jenggot, jenggotnya dirapikan, dibuat seperti Ustadz Ikram, rapi, menarik. Jadi kan atai itu pakaian kalau macam tidak. Jadi ketika anak santri dibentuk dengan kelihatan gagah dengan jasnya, membantu anak-anak, itu sudah kelihatan bahwa kita belajar agama, tapi juga kita menjaga fisik. Bahkan karena itu memang yang dianjurkan oleh agama kita. Jadi wajah Allahu jamil, yuhibbul jamal. Ya Allah itu cantik, menyukai yang cantik-cantik. Oleh karena itu saya impression itu bagus, dan si Farhan ketika melihat itu juga dia sangat girahnya bangkit bahwa kita memang harus menjadi anak-anak muda Islam yang gagah. Yang Gitu, gagah, rapi dan kalau saya melihat seperti charming. Saya selalu katakan ke mahasiswa saya, kita jadi guru harus jadi charming. Apa itu charming? Charming itu kecantikan dalam. Jadi guru kita nggak bisa mengatakan jadi guru harus handsome, tidak bisa, karena handsome itu diciptaan Allah. Handsome itu berbentuk fisik. Tapi ada orang yang tidak handsome secara fisik tapi dia charming, dia menarik. Orang yang menarik itu walaupun tidak ganteng jadi ganteng. Orang yang menarik walaupun tidak cantik jadi cantik. Makanya saya mengatakan ke mahasiswa saya, kalau kamu pintar, kecantikanmu bertambah-tambah. Kamu pintar, kegantenganmu bertambah-tambah. Saya bilang. Tapi kalau kamu cantik tapi nggak pintar, hilang cantikmu itu. Itu makanya kita guru harus jadi charming. Maka santri bentuk dia menjadi charming. Maka saya setuju rambutnya harus dirapikan, santri dilatih cara memasang kain sarung. Nah itu luar biasa di sini saya melihat anak-anak itu kemudian pakai pecinya yang ini jadi baju, dan itu sesuatu yang plus gitu bagi Miah. Jadi sehingga tamatan pesantren nggak dianggap kolot oleh orang. Masa saya dianggap kolot dulu. Saya masuk pesantren 89 Pak. Dan saya bisa mengatakan bahwa saya anak pesantren, saya bisa S2 saya ke Australia, S2 saya ke Amerika, dan S3 saya di Australia. Dan saya mengatakan bahwa walaupun kamu di pesantren yang belajar agama tanda kutip kata orang, tapi kita bisa bersaing dengan orang-orang. Dan ini yang perlu kita tanamkan kepada santri kita. Saya pikir itu. Jadi saya menggarisbawahi tadi kerapian Pak Prof, kemudian kebersihan ya Mahim ya. Makanya saya tadi sore langsung pangkas rambut saya Ustaz. Biar Pak, ya. Pak, saya hari-hari bercanda sama anak itu Pak. Gitu, Pak. Harus hebat loh, harus ganteng. Cari aja saya sekarang CN cantik. Saya nggak pernah marah dia Pak. Semangat, kalau dia lagi dagang, betul. Dia dagang ini. Kalau muka yang nggak bagus saya geledekin dia. Dia dagang semangat. Betul. Nggak boleh Pak, orang sekarang pesantren ini mesti nomor 1. Betul. Salah, tapi hanya kepingin kalau nggak bergerak ya nggak dapat. Betul nggak Pak? Betul, ya? Betul. Itu. Makanya sedikit saya kata gini, coba lihat Rasulullah meminta sahabatnya untuk gagah. Maka ada Umar ketika melihat sahabat Nabi jalan bungkuk-bungkuk. Umar marah. Kenapa kamu jalan seperti ini? Kata sahabat itu kan kita harus tawadhu. Bukan seperti itu tawadhu. Nabi Muhammad kalau bicara rontok semua, jalannya gagah, tapi Nabi Muhammad orang paling tawadhu dalam dunia ini. Jadi tawadhu bukan berarti lemah lembut. Kita harus gagah. Sahabat Nabi berapa orang yang kaya-kaya? Ya. Jadi bukan berarti bahwa jadi orang Islam harus miskin. Ya. Nah, itu mungkin harus persepsi itu harus dihilangkan. Ya. Bahkan sahabat Nabi Utsman bin Affan orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, berdoa supaya miskin nggak jadi miskin, tetap kaya. Tapi itulah jadi perbanyaklah orang kaya, ada orang pintar, ada orang ganteng ya. Itu Pak perlu amanah amanah begitu. Begitu. Itu kita ini amanah yang mulai sesungguh-sungguhnya. Betul. harus bersinar karena amanah kan menyinari. Jangan bersinar. Jangan. Betul. Saya Pak sama santri-santri selalu nggak pernah tanya sama orang. Happy sama dia. Jangan lihat dia kecil apa itu kan. Gitu. Masya Allah. Kemudian saya ke Mahim lagi nih Mahim. Akhir-akhir mungkin 5 tahun atau 3 tahun terakhir saya kurang, nanti kalau saya bisa dikoreksi, Mahim konsis memperhatikan pembangunan pesantren. Pertanyaan saya adalah kenapa Mahim memulai dari masjid dulu?
apa pesan yang ingin Bang Him sampaikan ke orang? Itu dia. Sampaikan tadi Bang Him. Kalau mungkin Pak, kalau masjid normal ya. Betul. Ini dapur Pak 3 lantai. Wah, keren. Dengan dapur Medan Baru kalah Medan Baru. Tapi saya masuk sekarang nih. Ya saya harus kunjungi itu sekali. Ya, 3 lantai Pak saya bikin Pak. Oh, ada sekali. Jadi kalau sebenarnya kalau tanya itu sebenarnya itu bukan dibilang nasihat, triknya ya, strateginya untuk membangun sebuah pesantren ya begitu, masjid, dapur, WC Pak, ruangan makan. Karena kenapa? Itu bapak anak-anak di sini atau orang tua santri, wali santri bayar, bukan gratis. Kalau nggak dosa kita. Kalau dia juga dia makan tidak enak, kurus kering ada gini, paling berat nih. Saya udah Pertanyaan nanti di Mahkamah Allah belum berat ya. Saya mana? Saya kalau pernah ajain santri kita kan, kalau mentah kalau makan aja demo. Nggak boleh makan Mbak demo. Nah, kita demo rame-rame nasi mentah. Maka kalau kurang enak dikit, kurang garam dikit, belum merah ya. Tapi kalau nasi mentah aja demo. Tuh. Karena bapak kamu bayar nih, bukan gratis. Saya ngomong tanya. Kalau dia merusak gedung dikit, ya, jangan. Karena ada uang bapak kamu. Kamu nggak sama bapak kamu. Jangan menganggap pesantren punya atau jangan, ya kan? Gitu. Itu cara saya anak-anak suka pesantren. Jadi kalau tanya apa masjid itu strateginya begitu. Susah kan itu. Kadang Pak katanya itu ya kadang apa ya? Saya nggak tahu juga, nggak ada pikiran yang macam-macam seperti Ustadz bilangin. Ini pesantren ini bukan kami yang punya. Yang mau membangun, yang mau menjaga, yang mau selamatkan pesantren itu yang punya orangnya. Bukan Pak Ibrahim, bukan Pak Azharmanya dan keluarga. Siapa mau nyelamat menjaga keselamatan pesantren? Kan begitu. Itu yang punya. Tapi yang mau hancur, nah kita singkirkan gitu, Ustaz. Siapa aja yang mau masuk, yang mau menyelamatkan pesantren, kita buka sebesar-besarnya, seluas-luas. Nggak ada pakai keluarga itu, Ustaz. Kamu tahu, Ustaz? Gitu. Jadi memang masjid ini menjadi sentral kalau dalam dunia pendidikan. Jadi ikon mana ya? Di mana-mana bahkan dulu-dulu memulai pendidikan dari masjid-masjid Pak Prof ya, dari masjid. Bahkan di Turki itu ada yang sekolah imam dan khatib itu yang melahirkan luar biasa itu, cendekiawan Islam itu. Kemudian ke Ustadz Ikram. Enggak sebagian banyak, mungkin sering kita dengar beritanya. Banyak lembaga yang gagal berkomunikasi dengan yayasan, dengan pihak yayasan. Kadang terjadi gesekan-gesekan. Nah, bagaimana Ustadz sendiri yang sudah selama ini berjalan berkomunikasi dengan pihak yayasan, bisa berjalan dengan sedemikian rupa? Dan ini penting. Pertama, pasca Abu sudah dia ada meninggal, kemudian tumpu yayasannya adalah pimpinan top manajernya lah istilahnya, itu ke Haji Ibrahim ya dari kami. Beliau juga punya visi yang bagus, kemudian perlu mengontrol sedemikian rupa. Saya rasa tidak ada pembina yayasan hari ini yang mengutip sampah kemudian yang buka sendiri got, belum ada yang saya tahu. Karena beliau berangkat tadi, saya rasa beliau orang susah juga dulu kecil. Beliau saya ceritakan ada buku beliau, jadi berangkat dari itu, mungkin dari hal itu beliau ngajak saya pertama kali, yuk kita lihat dapur. Nah, pernah saya pertama sekali Bang Him bawa uang ke sini 20 juta karena memang dapurnya jorok, mau pulang lagi uangnya nggak jadi sewa untuk katanya beliau. Nah, ini. Yang kedua, saya bangun komunikasi apa yang kita lakukan. Selain Allah melihat dengan niat yang tulus, tapi kita juga harus melapor ke beliau. Ini perkembangan yang telah kita bangun. Uang Al-Manar sering sekali saya lapor ke beliau. Bahkan kadang-kadang memang beliau sibuk sekali di Medan Baru, tahu sendiri bagaimana Medan Baru.
saya pilih-pilih waktu supaya beliau tidak terganggu. Sehingga tapi alhamdulillah setiap saya telepon tidak pernah ngangkat. Ini bukan karena nggak pernah beliau ngangkat. Bahkan beliau telepon lagi. Kalau ngomong beliau itu masalah pesantren, alhamdulillah saya tidak ikatan batin sama beliau. Sehingga apa nggak singkat-singkat ngomong. Panjang tampit iyo meliung neo. Nyuk balau sat. Nyuk punya. Nyak kaglik bergol sat. Itu gol itu wis itu tuh bisa. Bahkan beliau ngecek itu yang saya merasa sekali artinya saya pernah berpikir sama istri saya mundur aja dari begini. Saya mau fokus di sini karena memang udah terlanjur begini. Mungkin nggak semua orang akan berpikir yang sama mungkin kayak ini. Apa yang terjadi? Beliau selalu telepon, mengecek dan kita WA, kemudian beliau respon dan ini membuat kita merasa dekat kayak seorang anak dengan ayah. Jadi ini yang ikatan batin ini nggak putus. Dan ini pelajaran dari beliau apa? Dulu pesantren yang kurang bersih, tapi hari ini sudah mulai bersih walaupun tidak maksimal. Kita tahu anak-anak kita ramai mungkin tidak maksimal, tapi insya Allah berkat motivasi yang beliau sampaikan, kemudian kita selalu lapor ke beliau berapa uang yang ada di pesantren, ini uangnya, ininya, ini yang kita bangun, dan kita dari awal bangun pesantren ini tidak boleh mengambil keuntungan pribadi, maka 1 sen pun 1 rupiah pun tidak boleh dimasuk kantong kita. Maka dari niatnya itu sampai sekarang beliau tidak pernah menanya, bahkan punya beliau masjid itu sampai 5 miliar, mungkin beliau nggak sebutkan 5 miliar lebih, dapur itu entah berapa miliar yang beliau bangun. Saya rasa kalau beliau begitu niat yang tulus membangun pesantren tanpa kita barengi semangat kita lebih dosa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak bisa mengimbangi itu yang saya rasa hari ini. Sehingga ustaz beliau pantau sampai ustaz, saya katakan. Sampai ustaz itu saya mau tanya kamar mandi ustaz. Padahal mindset saya ingin tanya, ini beliau enggak lulusan S2 atau S3 kan? Mindset saya berpikirnya kebersihan. Artinya beliau datang ke WC masjid, pernah saya datang ke masjid. Padahal itu WC masjid tukang ya yang pakai. Tapi karena kita periksa, Cuim kalau pulang nih habis, saya bilang. Ini kayak mana? Kita panggil tukang tuh. Ini nggak bisa, tukang biasanya sehingga kita bersih sendiri itu. Karena kenapa? Karena kita imbangi beliau. Bukan karena takut sama beliau, karena kita imbangi niat beliau tadi itu. Ikhlas, jangan sampai beliau sudah menyumbang karena Allah, jangan sampai keikhlasan itu tidak ada lagi pada diri beliau. Mungkin ini yang kita intens selalu kita berkomunikasi dengan. Mungkin saya rasa, mungkin kalaupun ada saya nggak tahu. Tapi kalau komunikasi itu hampir setiap hari, seminggu pasti ada sekali. Kalaupun enggak dengan saya, itu dengan Sajaka, selalu. Dan saya rasa karena walaupun Cuhim itu jauh di Jakarta, itu dekat saja. Karena beliau pula biasa aja. Karena memang seolah-olah beliau ada di sini pada waktu itu. Mungkin ini yang saja yang menjadi ini juga bagi kita. Jadi komunikatif saat ya, dan keterbukaan tadi. Memang kalau Bang Him nih Pak Prof memang sangat concern masalah kebersihan. Saya alhamdulillah sudah 2 kali ke rumah makan beliau. 2010 dulu waktu santri saya tidur, kemudian di 2019. Itu kami waktu kesan pertama tuh ke toiletnya luar biasa, licin, bersih. Jidai Pak Prof. Nyokot belum pernah, memang betul lagi kayaknya. Nah video bahkan kembalikan. Makanya beliau sangat concern masalah kebersihan tadi. Mungkin muaranya seperti ini, santri itu harus tampil bersih yang tadi yang Prof sebutkan tadi di atasnya sebelumnya. Kemudian Pak Prof, ini menurut penilaian Pak Prof nih, tidak apa-apa katakan aja yang sejujurnya ya, qulil haqqa walau kana murran. Bagaimana pelayanan pesantren terhadap Pak Prof sebagai wali santri? Apa kekurangan ataupun hal apa yang harus kami tingkatkan ini? Kita terbuka saja nih. Nah, ini menarik pertanyaannya ini. Apalagi kalau harus jujur ya. Yang pertama saya mengatakan yang baik dulu ya. Alhamdulillah bagus selama 3 tahun Farhan di sini.
saya sering ngecek ke Farhan apakah terjadi ada dibully di sama santri atau sama santri senior atau sama ustadz, dan dia mengatakan sejujurnya nggak pernah. Nah, bahkan kalau si Farhan kena hukuman suruh push up itu malah senang dia. Datang ke pulang-pulang lihat nih Abi bisa kan why saya tanya why push up, kenapa push up? Karena melanggar bahasa. Jadi saya berpikir kalau misalnya diberi hukuman karena melanggar sesuatu, dan itu boleh-boleh saja. Yang jangan mungkin mempermalukan. Nah, jadi mohon maaf mungkin kalau disuruh berdiri di depan umum atau apa, itu mungkin membuat si anak itu merasa down, malu. Jadi itu mungkin perlu kita kurangi ya, kalaupun ada. Misalnya. Tapi kalau misalnya hukuman yang mendidik, misalnya kalau dia melanggar bahasa, kita hukum dengan hafal vocabulary, sekian ratus vocabulary. Nah, itu kan dia terpacu. Nah, sesekali disuruh push up oke lah. Tapi mungkin tidak dipukul, tidak ada di sini ya. Dan sering ada keluar video-video dari institusi lain terjadi pemukulan antara senior dengan ini. Dulu saya sering WA Ustadz Safrizal satu lagi yang kebetulan wali kelasnya waktu kelas 1. Nah, mudah-mudahan di pesantren kita tidak seperti ini Ustadz. Saya bilang kan, enggak Ustadz, mudah-mudahan tidak ada kami. Karena seperti ini, saya pernah di pesantren tahun 89 saya masuk pesantren. Pesantren tersebut didirikan tahun 88. Jadi saya alumni kedua. Di kelas 2, naik kelas 2 saya sudah menjadi Ustadz. Sampai kelas 6 saya jadi Ustadz. Nah, bayangkan seniornya saya di situ, dan dengan jiwa yang masih labil, belum dewasa, saya diberi wewenang yang luar biasa sehingga sering terjadi sesuatu yang violating the rights of the students. Karena kita masih labil tapi punya kuasa yang luar biasa, kan jadi masalah. Dan itu yang saya sering ingatkan Ustadz Safrizal pada saat itu wali kelas, mohon seniornya dikontrol, jangan terlalu diberikan wewenang untuk menghukum atau segala macam. Ya. Jadi tapi di sini alhamdulillah belum saya terima itu dari Farhan. Sehingga saya akan bisa cross check ke anak saya. Nah, dalam itu sudah oke. Dan overall saya pikir apa yang pengalaman kami dengan Al-Manar sudah sangat positif. Nah, sangat positif. Cuma ada beberapa hal yang mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, perlu memperhatikan first impression tadi. Kalau misal gedung kita tidak bisa kita buat yang baru, mungkin kita cat sehingga membuat lebih rapi kelihatannya. Jadi cat itu, dan seperti ini interior design itu perlu sekali. Istri saya itu sering kalau di rumah 2-3 bulan sekali merubah posisi furniture di rumah. Dan ketika itu berubah, it looks different. Kelihatan berbeda sama rumah itu. Padahal rumah yang sama, furniture yang sama, rumah yang sama, tapi karena posisi berbeda, newness-nya muncul, kebaruannya itu muncul. Nah, saya pikir itu yang mungkin perlu dilakukan oleh pesantren juga, diberikan sentuhan-sentuhan sedikit, dan itu sudah ada sekarang saya lihat. Tapi ada beberapa yang missing, mungkin ada yang tertinggal. Salah satunya yang bunga jempa itu, bunga jempa itu, dan itu semangat center itu ketika orang lihat langsung menjadi ikonnya Al-Manar ya, ikon. Bahkan logo kita itu ya. Logo kita itu kan jadi ikon itu betul-betul. Makanya saya berpikir selain dapur, saya setuju dengan Bang Him, dapur karena ada orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, sangat perhatian dengan makan anaknya, dapur anaknya segala macam. Ya kan? Alhamdulillah kalau anak saya si Farhan, saya tanya gimana makanan, enak semua bagian sama dia. Tadi sambal Abi enak, tadi ini enak semua sama dia. Jadi his stomach itu stomaknya dia perutnya pesantren. Perutnya pesantren, jadi bisa makan apapun dan dia sudah oke. Makanya tapi ada orang tua yang sangat perhatian dengan itu, dan saya sangat setuju kalau dapur diperhatikan, toilet diperhatikan, dan masjid yang terakhir. Jadi kalau ditanya apa impression saya, sudah sangat bagus dan positif sama Al-Manar, dan saya sampaikan ini kepada teman-teman yang lain tentang Al-Manar, dan kampanye word to word ini sangat efektif. Iklan dari mulut ke mulut itu efektif sekali dibandingkan
mengeluarkan iklan yang luar biasa, dan ini perlu dipertahankan oleh Al-Manar sehingga memberi impression yang baik untuk wali murid. Nah, sedangkan yang mungkin bukan kritikan tapi mungkin masukan, tetap diperhatikan yang kira-kira sudah kusam catnya, dicat kembali. Hal lagi anda gadih, hana berbudak ke hana lagahi ya. Tapi orang berbudak walaupun na jerawat tutup berbudak. Jadi saya pikir itu Ustaz Asyir ya. Ibarat sebuah produk, walaupun mungkin kecil dia, tapi di packagingnya bagus, luar biasa. Nah, packagingnya betul-betul lah itu menjadi. Tapi kalau komunikasi dengan pihak kami Dewan Guru gimana, Pak? Alhamdulillah, saya melihat Al-Manar ketat, tapi ketat tapi komunikatif, Pak. Nah, apa ketat? Saya senang dengan ketat seperti ini. Apa artinya ketat? Kalau minta izin pulang, enggak sembarangan dikasih izin pulang. Pakai paspor, bisa kita nulis, nah, itu diizin pulang. Jadi ketika anak balik, dianjurkan si anak sendiri yang melapor dia kembali. Kenapa itu? Dikarenakan supaya si anak lebih mandiri. Bukan orang tua yang melapor bahwa anak saya sudah salah antar kembali. Itu hal yang bagus. Komunikasi selama ini tidak ada kendala. Saya berpikir, apalagi saya berhubungan dengan para ustaz-ustaz yang luar biasa, yang saya kenal, misalnya Ustaz Rifki, yang selalu ini Ustaz Asyir memang mahasiswa lul, hanya dijauh telepon lul. Bahaya cik kan mahasiswa. Ustaz Sabrijal di mana ketemu saya beliau mau. Jadi dan saya sebagai wali murid juga tahu menempatkan diri saya sendiri. Walaupun Ustaz Asel mahasiswa saya, mungkin saya bisa bilang saya mau menjemput anak sebentar, kan bisa. Tapi saya jaga itu tidak terlalu mengintervensi. Saya pikir seperti itu. Begitu juga di Darul Ihsan misalnya yang memang rata-rata kawan saya sebagai dosen, tapi saya tetap menjaga itu. Tidak akan. Kalau anak saya mau minta izin pulang, minta izin sendiri. Jangan gara-gara saya yang minta izin diizinkan, padahal tidak boleh pulang. Tapi karena saya minta diizinkan, jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi saya pikir komunikasi sudah bagus, Ustaz, luar biasa. Jika ada paspor itu, anak-anak pulang itu catatan sehingga itu baik. Jadi baguslah. Alhamdulillah. Jadi kedepannya kami juga minta terus. Kalau ada masukan-masukan, karena itu memang dukungan untuk kita untuk ke depan semakin hari semakin berubah, semakin baik lah harapannya. Jadi kalau sekarang mungkin sudah agak lebih akrab kita, saya sudah akan WA atau apa kalau ada sesuatu yang saya ingin komunikasikan. Kalau di Darul Ihsan karena itu kawan, saya langsung WA. Mudirul Amnya Ustaz Faisal langsung WA, Ustaz sang hanji lagi Ustaz. Siap. Jadi kalau di sini kan saya baru akrab beberapa saat, jadi belum sempat saya ini kan, nanti insya Allah kalau sudah akrab seperti ini, saya dengan Ustaz Ikram sudah akrab sekali, Ustaz, mudah-mudahan. Jadi saya setidaknya kalaupun WA sudah agak berani, kalau dulu masih sungkan-sungkan sama Ustaz Asyir aja, apalagi Ustaz Asyir yang ini. Jadi insya Allah kalau misalnya ada yang terasa mengganjal, akan saya WA. Insya Allah. Untuk kebaikan kita bersama ya. Kemudian saya ke Bahim lagi. Apa pesan Bahim kepada kami ini sebagai Dewan Guru Pengurus Bahim? Pesannya ya itu ya kan begini. 18 tahun Pak Al-Manar ini jalan di tempat Pak. Mundur ya. 3 tahun inilah Pak. Baru dia orang sudah mulai lari kecil-kecilan Pak, ya kan, lari apa namanya itu ya, maraton. Terus, nah itu setidaknya jangan turun. Kita nggak menuntut naik dulu ya nggak, jangan sampai turun. Gitu. Segi apapun, kebersihannya ya Pak ya. Apalagi masjid Pak, kalau kotor berarti kita menghina Islam. Tuh, hati-hati pesantren juga. Itu aja ya. Jangan sampai, usahakan jangan sampai turun. Ya Pak ya, gitu. Kalau naik ya sudah bagaimana caranya. Kemudian Bahim untuk santri dan alumni, ini sebagai kader-kader ke depan nih. Santri dan alumni. Alumni. Ya saya maunya Pak ya, alumni ini Pak ya, dia kembangkan ini ilmu yang dia dapat ini. Gitu. Jadi saya suka bilang Pak Ustaz jangan terlalu besar. Kita jangan kita besarin. Ilmunya yang kita besarin. Bahwa seorang itu yang mau dia kembangkan. Dia ke Irian Jaya, ke NTT, kan gitu. Itu yang saya mau.
Gitu. Jadi kalau Ustadz maunya kembang besar pesantren nggak bisa mengembangkan yang tadi. Betul. Jadi fokusnya lain. Tuh lebih bagus. Nanti dia anakku santrinya, muridnya Ustadz Ikram. Ada di mana buka pesantren? Di Irian Jaya. Di mana? Di NTT. Ustadz. Macam Gontor ya. Ya, melahirkan gitu. banyak. Kalau di Aceh sih ya, kalau bisa begitulah kita. Oke, berarti memang harapannya ke depan para alumni ataupun santri terus bergerak, kemudian mengabdikan ilmunya kepada pesantren, ya. Kemudian ke Ustaz Ikram. Ustaz Ikram sekarang hampir, kalau nggak salah saya hitungannya 7,5 tahun lah, karena beliau memimpin itu 2014. Ya, saya teringat waktu itu, saya sempat keluar dari Al-Manar, Pak Prof. Waktu itu 2014 itu seharusnya saya sudah tamat S1 itu. Cuman nggak tahu saya dah kenapa dilanda dengan nama juga anak muda ya Pak Prof ya. Arahnya kadang kiri kanan ya. Jadi saya ingin, sepertinya saya sudah cukup lah di Al-Manar saya bilang. Ya. Nggak tahu waktu itu pikiran saya kacau. Jadi saya waktu itu saya cerita sedikit nih Pak Prof. Jadi keluar saya di sini. Udah seminggu di rumah. Kemudian tiba-tiba Ustaz Ikram tahu. Karena Ustaz Ikram waktu itu tinggal di luar. Waktu itu pimpinannya Ustaz Anizar dari Palembang, Bayu. Jadi pas tahu saya nggak ada lagi, beliau telepon tuh. Pak Jan, saya di Lawatu tinggal Pak Prof. Kemudian beliau ajak saya jumpa tuh di Lamtih tuh. Saya ingat tuh salah satu warkop di Lamtih tuh. Jadi itu beliau sudah, saya sudah tahu beliau tuh udah diamanahkan jadi pimpinan itu ya. Apa itu peralihan dari Ustaz Nizar. Jadi disitulah saya tertarik maksudnya dengan penjabaran beliau saat itu ya. Jadi menjadi yakin lagi saya untuk kembali di sini. Jadi walaupun memang saya alumni di sini ya. Kemudian tapi dengan paparan saya Ikram saat itu, saya jadi tarik lagi Mahim. Masuk lagi di sini. Alhamdulillah sampai sekarang ya, sudah 10 tahun ini. Kemudian yang pertanyaannya, selama kurang lebih 7,5 tahun Ustadz memimpin Al-Manar. Apa yang membuat Ustadz begitu yakin akan kemajuan pesantren ke depannya? Ini keyakinan antum saat ini. Yang pertama, kita harus menciptakan kader-kader kita yang lembut. Cuhim, kita ini, kemudian Bapak Prof udah keluarga Al-Manar. Saya bilang sama beliau, antum menjadi penasehat Al-Manar. Saya kenapa? Kita juga sebagaimana Ustaz Fadil, beliau telah kembali kepada Allah. Harus kader kita harus kuat. Apa Rasulullah katakan? Aku yang paling takut kalian meninggalkan generasi yang lemah. Generasi dua kita lemah. Kalau insya Allah, kalau umpamanya generasi yang kita tinggalkan, sebagaimana kita telah berupaya tadi, betul-betul secara mentalnya kuat, mental skillnya, kemudian job skillnya, kemampuan dia bekerja, berwirausaha sudah bagus, mentalnya bagus, insya Allah tidak perlu takut, kita akan ada regenerasi yang lebih kuat. Yang takut kita apa? Kalau generasi yang kita tinggalkan nanti itu lemah. Jangan sampai kita kuatkan sistem. Al-Manar ini kita kan disiplin utama dia. Tidak boleh lemah di disiplin. Tidak boleh tolerir dalam disiplin. Umpamanya anak saya. Kemudian tes Al-Manar. Tidak mampu dia. Tidak perlu diluskan walaupun anak pimpinan pesantren. Karena kenapa? Kita mengajarkan, memberi qudwah, keteladanan. Dia harus cari. Maka saya untuk lulus Al-Manar apa? Harus ajari dulu anak saya. Ajari dia. Jadi sekarang saya digembleng. Saya bilang sama anak saya, jangan berpikir kamu ayah kamu pimpinan, kamu lulus di sini. Udah saya katakan seperti itu. Kalau kamu milih Al-Manar, lebih berat tantangannya. Itu dari awal. Maka kita didik itu dari awal. Anak kita didik. Generasi juga penerus kita didik. Insya Allah keyakinan Bang Him, keyakinan saya, keyakinan Profesor, insya Allah Al-Manar ini tidak perlu diragukan. Serah saya sama Allah, Allah yang atur. Usaha kita sudah maksimal, tinggal kita tunggu doa, kemudian Allah istajabahkan doanya. Insya Allah keyakinan ini akan membuahkan hasil untuk kedepannya. Kemudian saya ke Pak Prof. Sebagai akademisi juga, beliau kebetulan jurusan Cuhim, dua jurusan bahasa Inggris. Ya.
sebagai akademisi yang juga memimpin lembaga pendidikan, bagaimana menurut Bapak seharusnya pesantren bersinergi dengan perkembangan zaman hari ini? Ini sesuai dengan ini Ustaz Ikram tentang kemajuan ke depan. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya ya. Saya sedikit ingin menyambung apa yang disampaikan Ustaz Ikram. Lakukan yang terbaik, maka Allah akan menjaminnya. Nah, ada istilahnya dalam bahasa Inggris itu Ustaz. Ya, mungkin do the best, let Allah does the rest. Ya, jadi lakukan yang terbaik, kemudian sisakan semua yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan dibantu. Nah, jadi memberi kepantasan bahwa untuk dibantu oleh Allah itu dengan cara kita berusaha. Baik, memang untuk kembali ke pertanyaan Ustadz Asel, untuk maju tidak bisa kita sendiri. Nah, jadi maka seperti yang saya sampaikan dulu di mimbar kita bahwa kenapa sholat itu perlu, karena jamaah, ya, berjamaah itu. Nah, kolaborasi itu perlu. Maka kalau sekarang kalau kita untuk akreditasi kampus semua dipertanyakan apa namanya kerjasama dengan pihak luar, kerjasama yang real kerjasama, bersinergi dengan pihak luar. Itu selalu ditekankan. Oleh karena itu saya berpikir pesantren atau dayah sendiri harus kuat bekerjasama dengan stakeholder, lakukan hubungan yang baik dengan wali murid, dan itu sudah dilakukan oleh Al-Manar. Saya melihat memanggil wali murid ketika di awal pertemuan, di awal siswa santri masuk itu dikumpulkan kita wali murid santri baru, sosialisasi, kemudian membagi rapor, dikumpulkan juga wali murid, dan itu saya pikir salah satu cara kita menjaga sinergitas dengan wali murid. Kemudian tentu harus up to date dengan kegiatan dengan perkembangan zaman. Karena kata Ali juga, engkau akan mendidik generasi yang akan hidup bukan pada masamu. Sekarang alhamdulillah saya mengatakan bahwa COVID ini blessing in disguise. Apa itu blessing in disguise? Ada hikmah di baliknya. Apa hikmah di baliknya? Dengan ada COVID, kita sudah bisa belajar bagaimana dengan memain online, kita sudah bisa meningkatkan kemampuan teknologi, dan saya berpikir walaupun COVID sudah hilang nanti, hal-hal seperti ini, teknologi online dan ICT itu akan tetap berlangsung, akan tetap terjadi. Oleh karena itu saya berpikir bagus sekali di sini ekskulnya banyak. Nah, jadi ekskul di ekstrakurikulernya Al-Manar banyak sekali, dan bahkan mungkin sudah ada buat film ya, movie maker dan segala macam, dan itu menjadi skill lain bagi santri-santri. Karena tidak semua santri yang sekolah ke sini punya jiwa menjadi ulama. Nah, mereka santri di sini tapi jiwa menjadi entrepreneurs, maka dia sudah dilatih di sini. Dia punya jiwa menjadi masuk tentara, dilatih oleh pramuka, melalui karate. Dan saya pikir seperti itu. Sama seperti mahasiswa bahasa Inggris. Tidak semua mahasiswa bahasa Inggris yang masuk di prodi kami punya jiwa menjadi guru bahasa Inggris, Ustaz. Punya jiwa, bahkan ada yang punya jiwa menjadi sutradara, buat film seperti Ustaz, ya, Ustaz Asel. Ada yang bahkan masuk bahasa Inggris, dia cuma ingin mengerti bahasa, tapi dia tidak kepingin jadi guru bahasa Inggris. Dia kepingin jadi pramugari, flight attendant. Ada yang menjadi secretary. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Manar setidaknya sudah on the track dalam hal mempersiapkan santri-santri untuk memahami multiple intelligence-nya santri. Apa yang disebut dengan multiple intelligence? Ya, kemampuan yang berbeda-beda. Dulu orang selalu mengatakan orang pintar kalau pintar matematika. Nah, tapi sekarang tidak juga. Ya, orang kalau pintar hitung-hitung itu yang orang yang pintar. Sekarang semua orang punya kepintaran dalam bidangnya masing-masing. Oleh karena itu juga saya pikir ada santri yang pintar bahasa Inggris, fokuskan ke bahasa Inggris. Bahasa Arabnya walaupun harus didorong, tapi tidak bisa kita mendorong semua. Dia harus pintar semua. Nah, ada yang cara bahasa Arab, hanya cara bahasa Inggris. Najib. Ada juga yang bisa pintar dua-dua. Itu sangat eksepsional. Itu sangat luar biasa. Oleh karena itu saya berpikir jangan diukur kemampuan gajah dengan cara berenang. Karena kalau diukur kemampuan gajah dengan cara berenang, maka ikanlah yang paling pintar. Ya, dan juga diukur kemampuan ikan dengan memanjat pohon. Karena kalau itu diukur, maka monyetlah yang paling pintar. Oleh karena itu harus menguasai multiple intelligence oleh para ustaz-ustaz di sini.
kita menginginkan semua siswa atau santri menguasai semua mata pelajaran, itu iya. Tapi kita harus meyakini bahwa tidak semua santri bisa pintir semua mata pelajaran. Saya sering mengatakan seperti ini. Kita guru bahasa Inggris, yang dia ngerti cuma bahasa Inggris, Pak. Guru matematika yang dia ngerti cuma matematika. Tapi murid disuruh memahami matematika, bahasa Inggris, fisika, itu satu otak. Sedangkan kita sebagai seorang guru rasa egois. Kita menginginkan siswa mengerti semua padahal kita cuma bisa tok satu. Yaitu bahasa Inggris seperti saya. Disuruh ngajar matematika 4 tambah 4 harus pakai kalkulator. Ya. Jadi kan kita ego nih sebagai guru nih. Kita paksakan siswa kita untuk paham semua. Semua paham, kita cuma satu. Yang kita tahu cuma satu, yaitu mata pelajaran kita sendiri. Jadi ego, hati-hati. Jadi mungkin Ustadz Ikram harus bisa kita tanamkan kepada guru-guru kita ini. Memang iya kita mengejar ekstrakurikuler bahwa siswa harus mengerti semua mata pelajaran. Tapi kita harus juga sadar bahwa tidak semua siswa pintar dalam semua hal. Nah, maka ada teori multiple intelligence tadi. Nah, ini saya pikir itu saja. Saya nggak tahu apakah menjawab pertanyaan Ustaz atau tidak. Sudah terjawab. Pokoknya kita pegah di upu yang Jadi memang kita tidak bisa menolak namanya kemajuan zaman, Pak. Betul, jadi kita memang harus berjalan. Saya sering juga ingatkan santri itu untuk masuk ke dalam itu. Khususnya dalam memanfaatkan media sosial sekarang sebagai media dakwah, ya kan. Kemudian dengan skill tadi ya. Saya juga kemarin di akhir-akhir kuliah itu 2015 itu ada rasa kekhawatiran pada diri saya. Siapa yang skill yang ada pada diri saya? Saya nggak tahu skill saya. Ada dulu nulis-nulis sedikit tapi dikit-dikit. Kemudian makanya saya kuliah itu tertarik. Saya semacam ada feeling ke depan ini dunia digital itu akan maju. Prediksi saya di 2020. Makanya di 2015 itu di sela-sela itu saya belum nyusun tuh Pak Prof. Makanya telat. Belum nyusun skripsi saya. Saya masuklah ke Aliansi Jurnalis Independen itu, AJI, sekolah AJI. Disitulah saya baru mengenal kamera. Karena dalam pikiran saya waktu itu, Al-Manar ini banyak sekali kegiatan. Tapi nggak dipublikasi. Nah, disitulah semangat saya itu, saya tanamkan bismillah. Saya bilang. Saya mulai dikit-dikit, saya cari guru, kawan, sana sini keluar. Waktu itu mungkin saya sering di luar, saya keren tahu. Karena sering keluar saya, kemana aja cari kawan. Dan itu salah satu kelebihan Al-Manar, Ustaz, saya mengatakan. Diseminasi informasi itu bagus. Sudah ada daily Al-Manar. Saya nonton tuh kemudian ada podcast sekarang itu luar biasa, itu salah satu yang plus. Dan sebelum saya potong sedikit, ada mahasiswa angkatan saya juga bahasa Inggris. Abdul Malik mungkin kenal. Dia nggak lulus bahasa Inggris, tapi dia pembuat film Aceh ini dia yang buat. Dia kameramen jadi membuat saudara. Jadi itulah kadang-kadang masuk bahasa dia. Kadang-kadang kita masuk ke jurusan yang bukan passion kita. Jadi tapi dia passionnya ada di tempat lain. Jadi butuh orang mau menggelitik supaya passion itu muncul yang dia tahu. Ustaz Asyal kan tidak ngerti, dia saya ngerti apa sih sebenarnya, tapi karena ada mungkin yang menggelitik drone sekarang bagiannya puputnya, jadi itu mungkin ya. Nah kemudian lagi kenapa Al-Manar bisa seperti ini, ada podcast dan segala macam, ini juga tidak terlepas dari dukungan Ustaz Ikram. Jadi beliau orang yang sangat asik diajak berbicara tentang teknologi, Pak Him. Jadi beliau paham pentingnya publikasi. Ya. Kalau saya akumulasi total biaya habis ini mungkin 100 juta udah habis untuk pengadaan alat. Jadi beliau memang care terhadap itu. Nah, dan beliau sangat welcome ketika saya ada ide, kemudian beliau menampung. Jikapun mungkin stok uang sedikit, tapi beliau pending, tahun depan dianggarkan lagi. Jadi memang kadang kawan-kawan di pesantren lain itu sering tanya, kenapa Al-Manar bisa eksis, bisa ada ini. Saya bilang kalau mau seperti itu, kalau mau kuah berlemak, berdepelah. Jadi kalau dia pegang prinsip kuah berlemak, berdepelah, itu nggak akan jadi. Jadi ini salah satu kekuatan kami juga di Humas khususnya, terus bergerak untuk kegiatan publikasi ataupun digital lainnya, dukungan dari pimpinan. Nah, kita sudah hampir di akhir acara nih, Bang Him. Saya penasaran sama Bang Him sebenarnya. Ini sudah masuk ke personal nih, personality, ya. Apa rahasia Bang Him dalam menjaga kesehatan? Ini penting diketahui untuk santri, Bang Him. Ya.
Yang pegah berdetail. Iya. Pak. Kenapa kita harus sehat? Kenapa kita harus energi? Saya begini Pak, saya harus sehat, harus saya usahakan. Saya banyak tanggung jawab. Pesantren jujur Pak, ya kan, dan usaha yang lain kan. Ini karena ini sangkut dengan pesantren ini pesantren masih butuh, masih banyak kekurangan. Jadi selama saya masih ada umur, dikasih sehat sama Allah dan kasih rezeki. Jadi pikiran bukannya yang lain tuh, pikirannya untuk pesantren, untuk usaha. Kalau usaha nggak jalan juga nggak bisa kita jalan pesantren. Dia ada kaitan. Kembali yang tadi kita cerita, ada kaitan seperti Bapak bilang tadi. Kalau udah bisa bahasa Inggris, nggak mungkin dia bisa bahasa Jerman gitu-gitu. Jadi itu ada kaitan semua Pak. Itu aja. Oke. Kemudian Mahim, saya sering mendengar dari orang-orang tua. Jadi ketika lihat orang sukses itu jangan heran. Tapi tanyakan apa yang dia kerjakan masa mudanya. Nah, pertanyaan ke Bang Him, apa hal terpahit dalam hidup Bang Him, ya, sehingga mampu bangkit dari awal membuka usaha dulunya di Medan kalau nggak salah Bang Him ya. Kemudian Bang Him berani tekad bulat merantau ke Jakarta dan alhamdulillah sukses di sana saya bilang. Saya dulu Pak ke Medan itu kerbu Pak. Dagang kerbu. Ya kan? Pak, keren Pak. Dagang kerbu sore pakai baju rapi ambil kerbu 2 ekor. Angon kerbu, banyak teman-teman laki perempuan datang teman. Keren lah. Itu Pak kerbu. Dulu orang Aceh ini Pak orang keramat Pak di Medan. Orang sangat dihargai. Beda Mas. Sangat dari orang Aceh ini orang kaya. Orang yang menyumbang negara, begitu kira-kira. Nggak kayak sekarang, tidak ada yum lagi, ya gitu. Itu. Terus kalau kita bilang berjuang ya, saya memang ya kalau mau punya sesuatu ya harus kerja. Nggak mungkin jatuh begitu aja di langit. Kembali lagi yang Prof bilang tadi satu-satunya itu betul-betul kita belajar, gitu. Nggak perlu banyak-banyak. Mau ini mau itu ya mungkin ya tadi Prof ya. Jadi saya belajar waktu saya kembali saya kan jiwa dagang, bukan jiwanya dagang nasi, yang lain-lain dagang, ya kan. Tapi yang lain-lain kayaknya belum begitu saya ke makanan kuliner langsung saya lihat kelihatan hidup bisa jalan. Nah itu betul-betul saya jalanin, dekat di situ aja lah mikir-mikir yang lain-lain. Alhamdulillah Pak bisa bangun masjid, bisa bangun dapur, kamar mandi nggak boleh pakai sekarang Pak. Saya udah bangun, pakai perjanjian, gawat kali Pak. Mantap. Nah gitu. Iya ini kalau bilang kenapa, gimana jaga kesehatan? Karena saya masih ada tanggung jawab ke almanar dan lain-lain. Kalau usaha otomatis ya tanggung jawab karyawan ini itu. Kira-kira setiap hari Bang Him berapa jam bekerja? Oh kalau kerja sejarahnya Pak dulu 3 jam pernah kerja tidur waktu Jakarta. Hitung aja berapa jam kerja. 3 jam tidur. Kembali lagi Pak nih, ini benar-benar percaya Pak. Memang COVID ini ada hikmahnya. Sebelum COVID saya harus bangun jam 3 dan jam 3 atau jam 4. Sebelum subuh saya olahraga dulu Pak. Masa perlu sehat, butuh almanar, ya kan, olahraga. Orang enak hidup saya bilang hebat. Orang almanar jam 3 saya udah jalan 1 jam. Pulang olahraga, sholat baru kerja. Nah, sekarang nggak gitu Pak, sholat dulu bangun, ya kan, udah sholat baru olahraga, udah olahraga baru kerja. Itu hikmahnya COVID. Dan terus ada lain Pak, dulu kan rumah makan kita ini kan walaupun ya dibilang dikenal juga banyak yang orang-orang yang ya adalah pejabat yang makan atau yang pengusaha, tapi nggak sehebat saat ini. Bukan omsetnya ya. Kalau dulu Pak di depan nih Bapak ya, Ikram makan taruh makanan kita layanin, terus dari itu pindah ke Bapak lagi.
Udah tuh dari bapak pindah lagi. Jadi bekas-bekas nafas orang ya kan, hawa orang pindah gitu. Sekarang ada lagi Pak. Sekarang order apa mau makan apa ya itu kita angkat. Nah, itu hikmahnya. Jadi levelnya udah beda. Nah, dulu levelnya level di depan si A ke si B, ke si B ke si C, nah gitu. Sekarang nggak, levelnya si A aja, udah itu nggak ada kemana-mana. Nah, kemudian seperti kita tahu hari ini Medan Baru sudah maju, sudah ada 3 cabang ya Bang Him ya. Kira-kira nilai apa yang Bang Him tanamkan nih ke karyawan Bang Him dalam bekerja? Ini mungkin bisa kita adopsi nih Pak Prof ya. Rahasia sukses beliau dalam memanage atau mendisiplinkan para pekerja. Itu punya benih dalam tubuh kita Pak. Kalau benihnya nggak ada ya susah Pak. Bakat. Nah, bakatnya mesti ada benih mau kerja, gimana. Kalau itu nggak ada nggak. Kita tekan habis-habisnya juga. Maka saya suka berteman sama orang apa ya, boleh katakan orang Chinese ya, sesuai dengan ada kata dalam Islam Pak, cari ilmu ke negeri Cina kan. Cina udah banyak di Indonesia Pak. Jadi kita tahu usah perlu ke Cina. Cina Indonesia aja. Nah, kita lihat dari kerja keras. Itu kira-kira kita tanam karyawan gitu. Jadi memang semangatnya Bang Him ya. Kemudian saya ke Prof satu lagi. Ini untuk memotivasi kami sebagai Dewan Guru nih Prof. Ya. Bagaimana cara Prof belajar sehingga di usia muda bisa meraih predikat guru besar? Ini semoga dengan jawaban beliau saya bisa melanjutkan S2 nih. Ya mudah-mudahan tidak jadi ujub ya pertanyaan ini. Pertama kenapa bisa jadi dapat guru besar dari usia muda? 42 tahun lah, insyaallah masih muda dianggap. Yang pertama karena doa orang tua, doa istri, doa anak-anak, doa keluarga, doa orang-orang yang mencintai kita. Nah, oleh karena itu kita juga diharapkan untuk sering berdoa ke orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Karena itu yang paling gampang diterima oleh Allah. Bagaimana cara membuat orang mau mendoakan kita? Dengan cara kita berbuat baik ke orang lain. Sehingga tanpa disadar saya akan mendoakan ke Ustaz Ikram misalnya, kepanjang ngomong Ustaz, lebih sehat. Kenapa? Karena merasa beliau baik sama saya. Itu yang pertama. Kalau kita berbicara tentang qadarullah ya, tentang hablum minallah kita. Namun untuk memberi motivasi tentu tidak cukup hanya dengan mengatakan itu. Kagak takdir oleh Allah lun tahun 2020 jik Profesor mungkin. Dia perlu ada beberapa motivasi lah. Saya mengatakan gini ke teman-teman, perlu ada kepantasan untuk Allah menolong kita. Berikan kepantasan sehingga Allah menolong kita. Saya sering katakan kepada orang, kalau kita sudah memberikan kepantasan untuk Allah tolong, Allah akan perintahkan malaikat. Malaikat turun kamu, itu ada staf Rizal sedang berusaha untuk masa depan dia S2, bantu dia. Itu Allah akan katakan itu kepada malaikat. Itu saya katakan ke teman-teman. Tapi berikan kepantasan. Apa kepantasannya? Ada beberapa hal. Pertama, time management. Banyak orang pintar Ustaz, tapi tidak bisa memanage waktu. Dia nggak punya planning. Nah, kalau saya dari dulu saya punya planning. Saya punya buku diary. Saya tulis ini apa yang saya lakukan hari ini. Besok apa yang harus saya lakukan. Bahkan saya menulis waktu saya masih kuliah, saya tulis tahun ini saya harus bisa ini, tahun ini saya harus bisa ini, dan alhamdulillah 90% Allah kabulkan apa yang saya catat itu. Itu yang terjadi. Pertama time management. Saya bukan orang pintar, saya mengatakan banyak orang lain pintar tapi agak terlambat suksesnya dikarenakan tidak bisa memanage waktu dengan baik. Jadi saya time management. Dulu waktu saya kuliah setiap habis maghrib baca Al-Quran 2 halaman, setelah itu belajar sebentar, sholat isya, saya nonton. Saya hampir tiap malam nonton, Pak. Nonton film India, nonton film kreatif, bukan nonton film begitu. Jadi orang tidak melihat saya belajar, tapi itulah cuma belajar sekilas. Saya bawa ke kuliah itu bawa buku satu, semua mata kuliah di buku itu, tapi di rumah ada 10 mata kuliah ada 10 buku lain. Saya pulang ke rumah habis maghrib saya catat aja, mencatat ulang.
Dan ketika saya mencetak ulang, saya sudah belajar secara tanpa saya sadari. Itu yang terjadi pertama. Time management. Ya. Yang kedua komitmen. Komitmen, karena saya merasa tidak terlalu pintar, saya belajar TOEFL itu, Ustaz. Karena saya tahu untuk keluar negeri harus TOEFL. Nah, saya tanya ke guru saya, Pak, bisa tidak saya keluar negeri seperti Bapak? Si guru saya bilang, kamu yakin nggak kamu bisa? Insya Allah saya yakin. Maka bisa, katanya. Cukup dengan satu kata itu, saya berpikir TOEFL lah yang perlu dilakukan. Saya belajar TOEFL sampai jam 2 malam, Ustaz. Ya. Saya di kursus dulu, saya kerja di kursus. Selesai orang kursus pulang jam 10 malam, saya bersihkan, saya pel itu 2 lantai. Saya menjadi cleaning service dulu di kursus bahasa Inggris. Saya pel, setelah itu saya duduk belajar, bawa minum Milo 1 gelas. Kemudian saya ambil foto-foto kampus luar negeri. Saya letakkan di samping kiri. Ketika saya mulai ngantuk, saya buka itu, saya lihat. Saya mesti ke sini. Komitmen. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga resilient namanya. Apa itu resilient? Tahan banting. Jatuh sekali bangun. Ditendang, jatuh bangun. Nah ini orang bisnis itu punya resilient itu. Maka saya selalu mengatakan ke teman-teman, yang mana yang punya resilient? Mike Tyson atau Muhammad Ali? Muhammad Ali itu punya resilient. Tyson punya strong. Dia kuat. Beda orang kuat dengan tahan banting. Maka kita melihat Tyson kalau di ronde ketiga dia belum mampu menjatuhkan lawannya, kemungkinan dia akan KO. Karena dia strong tapi tidak resilient. Muhammad Ali dia bisa memberikan tinju yang menarik selama 12 ronde. Dia ditonjok, dia dipukul, tapi sekali dia pukul lawan jatuh lawannya. Itu resilient. Maka mungkin kita tanamkan kepada santri-santri kita, Anda harus punya resilient. Anda harus tahan banting. Sekali gagal saya melamar beasiswa, gagal ini hanya untuk menggerak ke depan. Jadi resilient dibandingkan strong, kita butuh resilient. Butuh tahan banting. Kekuatan tahan banting. Jadi pertama time management, komitmen, resilient. Yang terakhir faith. Faith apa itu? Saya tidak menerjemahkan iman. Faith itulah percaya dan doa. Kita percaya bahwa Allah akan bantu dengan doa kita. Dulu Ustaz, saya letakkan di dompet saya itu, saya tulis, I can do everything with the help of my God. Saya tulis itu. Saya bisa melakukan segala sesuatu dengan bantuan Allah. Saya letakkan di dompet, kemanapun saya pergi itu saya pegang. Ketika saya down, saya lihat. Nah, jadi kalau menonton film Rocky, itu si Rocky petinju itu, the problem is how you fall down, but the matter is how you get up when you fall down. Yang problemnya adalah bukan kapan kamu jatuh, kita semua jatuh. Tapi yang penting adalah how you get up, gimana kamu bangun ketika kamu jatuh. Itu yang penting. Jadi ada teman-teman kita mahasiswa, kadang-kadang ketika 2 kali 3 kali dia ikut tes TOEFL gagal, dia langsung down. Nah, berarti dia down, he cannot get up. Nah, jadi itu yang penting. Pertama time management, komitmen, resilient dan faith. Kita berdoa, dengan doa pasti Allah akan terima. Doa silahul mukmin. Kita nggak tahu pergi kemana pun lagi. Tapok bintih, hantar puput, tamu doa ke Allah. Ya Allah, ni bantu lu, ya Allah, ni bantu lu. Nah, ketika kita berdoa maka insya Allah, seperti saya katakan tadi, malaikat Allah perintahkan untuk turun bantu si Joel yang tengah pusing untuk dapatkan beasiswa. Maka alhamdulillah Ustaz, saya di tahun 2000 mohon maaf mungkin saya ceritakan personal sedikit. Saya korban konflik. Ayah saya korban konflik. Ya. Dan saya diberikan PNS masa PNS DOM dulu, masa Habibie. Di kantor polisi saya katakan kepada orang tua saya, apakah dengan saya dikasih PNS ini mereka bisa menghidupkan ayah saya kembali? Kata ibu saya nggak bisa. Saya akan cari PNS sendiri. Saya bilang saya nggak butuh PNS itu. PNS yang dikasih gratis. Saya akan cari PNS sendiri. Itu keyakinan. Padahal saya nggak tahu kok bisa saya dapat PNS selanjutnya. Tapi alhamdulillah begitu saya selesai, saya dapat dosen di umur yang sangat muda, umur 22 tahunan saya jadi dosen. Muda sekali dan saya ikut tes S2 ke Australia. Sekali ikut alhamdulillah saya lulus. Di tahun 2001, 2002 saya berangkat ke Australia. 2003 saya kembali dari Australia dengan gelar master. 2004 saya lulus lagi ke Amerika, Pak, dengan beasiswa Amerika. 2004 saya kembali 2006 dari Amerika untuk ambil master saya kedua. 2007 saya dapat beasiswa kembali
untuk S3 ke Australia, dan 2011 saya kembali. Nah, saya berdoa kepada Allah sekali, ya Allah berikan saya kesempatan untuk bisa keluar negeri. Allah kasih saya 3 kali untuk gelar formal. Nah, alhamdulillah Allah kasih kembali di 2018. Saya postdoc, 2019 saya juga postdoc ke Australia. Jadi saya berpikir kalau kita menggantungkan diri kepada Allah, insya Allah Allah akan tolong kita. Itu Ustaz. Ada kata para Ustaz, be ikat jalu, bak jalu. Apa artinya itu? Jangan ikat sampan, bak sampan yang lain. Karena jalurnya butuh ikatan. Itu artinya be menggantungkan diri sama manusia. Karena manusia tersebut menggantungkan dirinya juga sama zat yang lain. Maka kita harus menggantungkan diri kepada Allah. Dan saya berpikir apapun yang kita lakukan untuk berhasil, Ustaz Asel, yang penting adalah kita berdoa kepada Allah. Karena itulah yang terakhir senjata kita. Nah, maka puji dan usaha belajar tuful berkupung segala macam, tapi mihana izinkan oleh Allah. Nah, tapi kita berikan kepantasan. Semoga dengan kepantasan itu Allah menolong kita. Masya Allah. Nah, seperti kisahnya Ashabul Kahfi, karena menggantungkan diri yang kepada Allah, ditidurkan oleh Allah 300 tahun tanpa dia merasa apapun. Diberikan. Bahkan dikontrol oleh Allah matahari supaya tidak membuat mereka panas. Dikontrol matahari ketika tenggelam, ketika terbit supaya mereka tidak panas dan tidur dengan nyenyak. Matahari Allah kontrol untuk hamba-hambanya yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pikir saya tidak mengatakan saya sudah dapat doktor, gelar profesor karena pinter, tapi toh betul-betul karena doa orang tua, keluarga, istri, anak, dan orang-orang yang mencintai kita. Saya pikir seperti itu. Okay. Salah satu poin yang saya garis bawahi tadi, timing manajemennya Pak ya. Jadi mengatur waktu. Dan ini juga penting untuk santri ya. Kadang kenapa santri telat ke masjid, telat ke dapur karena tidak pintar mengatur waktu. Termasuk Al-Fakir saya sendiri juga merasakan hal itu Pak. Jadi bahkan dalam hal ibadah, ini betul Pak. Ini memang saya dulu mengevaluasi diri. Kenapa saya telat kuliah, selesai kuliah? Telat dapat jodoh, telat menikah kan. Dulu saya kan juga orang yang push saya untuk selesaikan kuliah itu. Setiap jumpa saya bulau sindir lah inilah itulah segala macam. Ya betul. Jadi saya evaluasi di manajemen waktu ini kurang. Bahkan ya semoga Allah mengampuni saya. Dalam hal ibadah pun Bang Him. Ya, kadang saya kalau di luar biasanya sering telat sholat jamaahnya. Jadi dalam pikiran saya kalau saya menunda sholat, maka Allah tunda juga kesuksesan saya. Termasuk tadi yang saya alami itu. Tertunda kuliah, tertunda jodoh, tertunda nikah. Ya. Tapi Alhamdulillah itu memberi pelajaran, menjadi tamparan untuk saya. Kemudian untuk terus berbenah diri. Ya. Kemudian dalam hal melanjutkan pendidikan, Alhamdulillah bisa saya selesaikan. Ya. Alhamdulillah 7 tahun. Tapi itu luar biasa ya, semakin bukan semakin banyak ya betul Pak. Jadi tahan banting juga ya, kena resilient juga ini. Kemudian kita tidak boleh berpuas diri ya. Saya Ikram juga sering memotivasi kami untuk terus melanjutkan pendidikan, bahkan beliau sekarang sedang ambil S3. Semangat beliau. Jadi bahkan kami diakap sekali untuk terus belajar ya, besar beliau kesasa. Kadang-kadang kita memang perlu mengosongkan gelas. Kadang ketika kita diri merasa sudah pintar ataupun sudah berpuas diri dengan keadaan, maka kita perlu mengosongkan gelas kadang-kadang dalam hidup ini untuk memasukkan sesuatu yang baru yang itu kita butuhkan sebenarnya. Makanya semangat ini saya Ikram sudah melanjutkan ya, S3-nya insyaallah ya. Kemudian ke Ustaz Ikram sebagai closing statement Ustaz Ikram ini. Beliau juga sudah melanjutkan ini cita-cita beliau terhadap Al-Manar apa sebenarnya. Karena beliau selalu lanjut ini S2 dan Ustaz lain juga fikir beliau saya juga mau kuliah nih. Jadi apa sebenarnya cita-cita dari Ustaz Ikram terhadap Al-Manar ini? Ini sebagai closing statement-nya Ustaz. Sebetulnya kita punya keinginan yang besar untuk memajukan Al-Manar. Saya pernah langsung waktu itu jumpa dengan Mahim menceritakan kita hanya mampu tahun ini tingkat aliyah. Kita berharap santri-santri kita ke depan mereka bisa menyelesaikan S1, ada sekolah tinggi di Al-Manar.
Nah, ini artinya lebih maju kita sebelumnya. Maka saya kepingin nanti yang menjadi rektornya itu alumni Al-Manar itu sendiri. Karena kenapa? Karena batin dia itu lebih dekat dengan Al-Manar. Karena dia merasa saya dididik oleh Al-Manar. Saya dididik oleh guru saya dengan seperti ini perjuangannya. Maka saya rasa kalau itu nanti ustadz-ustadz kita, alumni kita sudah ada yang doktor, ada yang S2 pokoknya kayak tadi, apalagi ada yang motivasi kita profesor tadi, insya Allah jadi keluarga besar Al-Manar. Nah, kita insya Allah bisa bangkit. Al-Manar ini bisa lebih besar tadi dengan komitmen kita tadi, mengatur waktu juga tadi siapa profesor, dan insya Allah kalau kita doa sehat Syuhib, beliau sehat, kita doakan selalu. Beliau insya Allah punya keinginan yang sama seperti saya, bisa ada sekolah tinggi sehingga anak Al-Manar tidak mesti dia keluar lagi, sedangkan dosen-dosen kemudian kapasitas kita sudah cukup untuk membangun Al-Manar ke depan. Saya yakin di Al-Manar ini akan besar kalau ada komitmen dari diri kita semuanya dan stakeholders. Demikian. Baik. Jadi itulah tadi ya, kita sudah di akhir aja di jam 10 nih ya, luar biasa ya. Sebuah pertemuan yang luar biasa, penuh pelajaran, penuh hikmah, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bang Him atas waktunya, luar biasa. Sebenarnya ini masih singkat sekali nih untuk mengulik sosok Bang Him ini ya. Nggak cukup 1 jam nih Pak Prof. Kemudian juga Ustaz Ikram, terima kasih atas waktunya. Kemudian juga untuk guru saya Pak Prof. Teguh Zulfikar nama beliau. Kalau kami dulu di kampus sering panggil Pak T. Saya dulu nggak tahu apa nama beliau karena beliau dulu dosen terbang terus dari Padang itu dari ke Padang ya. Di Padang. Ternyata setelah hampir tamat beliau udah di kedua jurusan. Itu semakin dekat lah hubungan kami insyaallah. Terima kasih Pak atas waktunya. Nanti insyaallah di lain kesempatan kita jadwalkan kembali nih yang lebih spesifik lagi nih kita ngulik tentang Prof. Baiklah para pemirsa, para pendengar Wali Santri yang dirahmati Allah. Itulah podcast kita pada malam yang berbahagia ini yang menjelaskan panjang lebar mengenai kesinambungan pembangunan pendidikan pesantren ke depannya ya. Ada banyak hal yang dibahas tadi ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita petik dalam podcast ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah dalam hidup ini memang kita harus bekerja keras ya, berdoa keras, berusaha doa dan segala macam tadi yang telah disampaikan. Baik, itu saja mungkin ya secara singkat saja. Mungkin jika ada kekurangan ataupun kesalahan selama podcast berlangsung kami minta maaf ya. Mungkin ke depan akan jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.